Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya di sini selaku moderator dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan materi tentang sentralisasi dan desentralisasi. Sebelum itu, perkenankan saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Sultan Rizal Dewisan dengan NIM yang tertera, kemudian Ahmad Hidayatullah, Farah Dwi Cahaya Palupi, Rohmadoni Eko Syaputra, Arifatus Soleha, Elita Maulidia Naura, dan yang terakhir Ratika Afriza Alviolita. Kemudian materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yang pertama adalah definisi sentralisasi dan desentralisasi. Kemudian yang kedua, tujuan dari desentralisasi dan desentralisasi. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri sentralisasi maupun desentralisasi. Yang keempat, kelemahan dan kelebihan dari sentralisasi dan desentralisasi. Yang kelima, dampak positif maupun negatif dari sentralisasi dan desentralisasi. Kemudian yang terakhir, ada studi kasus. Kemudian pada rekan-rekan yang bersangkutan, dipersilahkan. Di sini saya akan membawakan materi mengenai pengertian desentralisasi dan juga sentralisasi. Pengertian sentralisasi. Sentralisasi berasal dari bahasa Inggris yaitu center yang artinya terpusat atau tengah. Nah, dalam dunia bisnis, sentralisasi bisa diartikan sebagai pemusatan segala bentuk dan jenis tugas organisasi yang dikoordinir oleh atasan sehingga bawahan hanya menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh atasan. Nah, ini berarti dalam sentralisasi atasan memiliki wewenang penuh untuk mengatur urusan organisasi seperti dalam membuat keputusan, mengambil keputusan, membuat kebijakan, dan lain sebagainya. Sedangkan bawahan hanya sebagai pelaksana. Nah, atasan yang dimaksud di sini ialah manajemen pusat, sedangkan bawahan yaitu seksi-seksi manajemen produksi, seksi-seksi manajemen pemasaran, dan lain sebagainya. Nah, menurut Mulyadi tahun 2007, beliau menyampaikan pengertian sentralisasi sebagai cara yang bisa dilakukan manajer dalam menghindari masalah pengendalian. Nah, jadi jika berdasarkan pertimbangan manajemen, pengambilan keputusan dalam bidang tertentu itu biasanya akan menimbulkan masalah kan. Nah, manajer dapat menarik kembali wewenang yang telah didelegasikan kepada bawahannya. Jadi yang bisa disimpulkan dari apa yang telah saya sampaikan yaitu sentralisasi dalam manajemen adalah proses manajemen yang berputar di sekitar seorang pemimpin tunggal atau kelompok kecil eksekutif dalam membuat keputusan dan rencana yang ditegakkan dan diterapkan untuk perusahaan atau suatu organisasi. Selanjutnya yaitu pengertian desentralisasi. Secara etimologis, desentralisasi berasal dari bahasa Belanda yaitu de yang berarti lepas dan sentrum yang berarti pusat. Jadi desentralisasi adalah melepaskan diri dari pusat. Nah, menurut Shimamura tahun 2005 menyatakan desentralisasi adalah delegasi wewenang pengembalian keputusan kepada jajaran manajemen yang lebih rendah dalam sebuah organisasi maupun perusahaan. Nah, sedangkan menurut Rondinelli tahun 1993, desentralisasi merupakan penyerahan perencanaan pembuatan keputusan ataupun kewenangan administratif dari manajemen pusat kepada manajemen yang lebih rendah. Nah, sistem desentralisasi ini memberikan wewenang dan kekuasaan yang lebih besar untuk manajemen tingkat menengah ke bawah. Nah, dengan demikian, manajemen puncak atau manajemen tingkat atas itu bisa lebih fokus pada pengambilan keputusan yang strategis yang tentunya lebih besar. Nah,
Desentralisasi ini pada dasarnya mengacu pada penyebaran otoritas secara efektif dengan keyakinan bahwa manajer tingkat menengah atau bawah ini bisa ataupun memiliki kemampuan dan kompetensi yang cukup dalam menjalankan operasional harian perusahaan ataupun organisasinya. Adapun tujuan dari sentralisasi adalah yang pertama lebih mudah untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan dari pusat. Yang kedua, organisasi menjadi lebih efisien dan seluruh aktivitas organisasi terpusat sehingga pengambilan keputusan lebih mudah. Yang ketiga, sumber daya dapat dikelola secara lebih efisien karena dilakukan secara terpusat. Yang keempat, perbaikan koordinasi menjadi lebih mudah karena adanya komando yang terpusat. Yang kelima yaitu pemusatan keahlian dari anggota organisasi yang dapat dimanfaatkan secara maksimal karena pemimpin dapat memberi wewenang. Selanjutnya yaitu tujuan dari desentralisasi sendiri, yaitu yang pertama pengambilan dan kualitas keputusan lebih cepat dan lebih baik. Yang kedua yaitu manajemen teras dapat lebih berkonsentrasi pada isu-isu kebijakan dan perencanaan strategis. Selanjutnya memotivasi manajer pelaksana untuk mencapai tujuan perusahaan. Setelah itu menyediakan prasarana yang baik. Baik, selanjutnya adalah ciri-ciri dari sentralisasi dan juga desentralisasi. Dari sentralisasi yaitu adanya kemudahan dalam berkoordinasi karena rantai komando dipegang oleh pusat, dimana kalau misalkan komandonya itu dipegang oleh pusat, maka berkoordinasinya itu bisa lebih mudah karena suaranya kurang keras, yang mengatur itu hanya satu saja. Kalau misalkan yang Sampai ini ya, suaranya agak dikeraskan, Le. mengatur itu banyak, maka berkoordinasinya itu juga lebih mudah, lebih susah. Jadi harus meminta izin pada ini, meminta izin kepada itu, jadi saya lebih bulat lah. Kalau misalkan sentralisasi di mana pimpinan itu ada satu, di mana pimpinan itu mau ini, gitu. Maka untuk memberikan tugas kepada pelaksana itu bisa lebih mudah, gitu. Yang kedua itu adalah adanya keseragaman manajemen mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan juga evaluasi. Dimana kalau misalkan sentralisasi itu diatur oleh satu orang, gitu. Karena diatur oleh satu orang, maka sistem manajemennya itu ya sama, gitu. Maksudnya sama dengan pusat, gitu. Misalkan pada cabang-cabangnya itu memiliki manajemen yang tidak jauh berbeda dengan manajemen yang dimiliki oleh pusat, karena ya strategi yang dilakukan itulah strategi yang dilakukan oleh perusahaannya itu adalah strategi sentralisasi, gitu. Dimana berfokus pada ya satu pimpinan itu. Jadi manajemennya itu juga ya sama semua lah, di pusat, di cabangnya, gitu. Nah, sebabnya itulah proses pengambilan keputusan lebih mudah dan cepat karena dibutuhkan oleh pusat. Dimana kalau misalkan terlalu banyak otak atau semua orang bisa memberikan pendapatnya, gitu, maka akan bingung, gitu, kira-kira keputusannya seperti apa yang harus diikuti, gitu kan. Harus melakukan yang namanya mufakat, musyawarah, dan lain-lain. Kalau misalkan nggak dapat juga ada yang iri, ada yang itu, gitu kan. Kalau misalkan sentralisasi ini keputusannya itu diberikan oleh pimpinan, gitu. Jadi kalau misalkan keputusan itu diberikan oleh pimpinan, maka ya proses pengambilan keputusan itu jadi lebih mudah karena ya hanya mempercayai pimpinan itu sendiri, gitu. Dan selanjutnya itulah ciri-ciri desentralisasi. Yang pertama adalah mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab yang didelegasikan oleh pimpinan kepada manajer yang lebih rendah.
Dimana di desentralisasi ini berbeda dengan sentralisasi, dimana sentralisasi ini memberikan ruang kepada manajer di bawahnya atau ya bawahan-bawahannya itu untuk berkontribusi dalam kegiatan yang ada di perusahaan gitu. Berbeda dengan sentralisasi yang hanya berfokus pada pimpinan pusatnya, tapi kalau di desentralisasi itu semuanya boleh berpendapat gitu, istilahnya seperti itu. Semuanya boleh berpendapat dan masuk ke lalu boleh melakukan kegiatan yang mungkin menurut manajer yang lebih rendah itu kayaknya lebih bagus melakukan kegiatan seperti ini dan itu diperbolehkan gitu. Lanjut ke poin kedua, yaitu pendelegasian yang diberikan kepada manajemen yang lebih rendah dalam otoritas pembuatan keputusan akan diikuti pula tanggung jawab terhadap aktivitas yang mereka lakukan. Dimana kalau misalkan sudah terjadi yang namanya kegiatan tadi, misalkan sudah disetujui oleh pimpinan-pimpinannya, maka orang-orang yang memiliki ide ini akan diberikan juga tanggung jawab yang besar gitu. Karena kalau misalkan hanya memberikan ide-ide semata tanpa memberikan tanggung jawab kepada mereka akan maksudnya orang-orang atau manajer-manajer yang di bawahnya itu akan seenaknya sendiri gitu memberikan ide gitu, tanpa memperhitungkan resiko-resiko yang ada gitu. Oleh karena itu melakukan yang namanya manajemen resiko seperti itu. Lalu yang ketiga itu adalah lebih banyak memunculkan kreativitas gitu. Karena istilahnya kalau misalkan desentralisasi tadi itu adalah satu otak, kalau misalkan di desentralisasi itu memiliki banyak otak gitu, dimana pemikiran orang-orang itu berbeda semua ya. Jadi kalau misalnya di desentralisasi itu semua orang boleh memberikan pendapatnya gitu. Oleh karena itu kreativitas itu lebih banyak muncul di desentralisasi karena seperti istilahnya mengajak untuk bawahan-bawahannya itu untuk berpikir lebih kritis, kira-kira hal apa yang harus dilakukan untuk membangun perusahaan ini agar lebih besar lagi seperti itu. Oleh karena itu ciri-cirinya itu adalah lebih banyak memunculkan kreativitas seperti itu. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelemahan dan kelebihan sentralisasi. Kelebihan sentralisasi yang pertama yaitu organisasi akan menjadi lebih ramping dan efisien, sehingga seluruh aktivitas organisasi terpusat, pengambilan keputusannya akan jauh lebih baik dan lebih mudah. Yang kedua, perencanaan dan pengembangan organisasi lebih terintegrasi. Jadi, kita tidak perlu jenjang koordinasi yang terlalu jauh antara unit pengambilan keputusan yang akan melaksanakan atau terpengaruh oleh pengambilan keputusan tersebut. Yang ketiga, peningkatan resource sharing atau berbagi sumber daya dan sinergi. Sumber daya dapat dikelola secara lebih efisien karena dilakukan secara terpusat. Yang keempat, ada pengurangan redund dan jasa aset dan fasilitas lainnya. Yang kelima, perbaikan koordinasi. Jadi, perbaikan koordinasi ini menjadi lebih mudah karena adanya unity of command atau kesatuan komando. Yang keenam, ada pemusatan expertise atau keahlian. Jadi, keahlian dari anggota organisasi ini dapat dimanfaatkan secara maksimal karena pimpinan mendapatkan member wewenang. Lalu ada kelemahan dari sentralisasi. Kelemahan sentralisasi yang pertama yaitu kemungkinan penurunan kecepatan pengambilan keputusan dan kualitas keputusan. Jadi, pengambilan keputusan itu melalui pendekatan sentralisasi seringkali tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang sekiranya berpengaruh terhadap pengambilan keputusan tersebut. Yang kedua, demotivasi dan disinsentif bagi pengembangan unit organisasi. Anggota organisasi itu sulit mengembangkan potensi dirinya karena tidak ada wahana dan dominasi pimpinan yang terlalu tinggi. Yang ketiga, penurunan kecepatan untuk merespon perubahan lingkungan. Yang keempat, peningkatan kompleksitas pengolahan.
Jadi pengelolaan organisasi ini akan semakin rumit karena banyaknya masalah pada level unit organisasi yang ada di bawahnya. Yang kelima, ada perspektif luas tetapi kurang mendalam. Jadi pimpinan organisasi ini akan mengambil keputusan berdasarkan perspektif organisasi secara keseluruhan, tetapi jarang mempertimbangkan implementasinya akan seperti apa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelemahan dan kelebihan desentralisasi. Kelebihan desentralisasi yaitu: 1. Harus meningkatkan motivasi staf atau karyawan. Yang kedua, konsisten dengan bertujuan untuk menyanjung hierarki. Yang ketiga, cara yang baik untuk melatih dan mengembangkan manajemen junior. Lalu ada kelemahan desentralisasi. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan tidak selalu strategis. Yang kedua, sulit untuk mencapai kontrol keuangan yang ketat atau resiko biaya. Perkenalkan, nama saya Rifatus Soleha dengan NIM 2108102011058. Di sini saya akan menjelaskan tentang adanya dampak positif dan dampak negatif adanya sentralisasi dan juga desentralisasi. Untuk dampak dari adanya sentralisasi, yang pertama dari segi ekonomi. Efek positif yang akan berlaku dari dampak desentralisasi di segi ekonomi adalah penyerahan dari sistem sentralisasi perekonomian yang akan lebih teratur dan terarah. Pada sistem ini hanya pada penataan pusat perekonomiannya saja. Kemudian dampak negatif yang akan terjadi adalah daerah nantinya akan menjadi sebuah perahan hingga tidak lagi terjadi sebuah pemusatan perekonomian yang dimiliki pemerintah pusat. Yang kedua yakni dari segi sosial budaya. Positifnya yakni dengan terlaksananya sebuah sistem dari sentralisasi, maka beberapa perbedaan kebudayaan yang dijumpai di dalam bangsa Indonesia akan bisa disatukan kembali, sehingga nantinya wilayah Indonesia tidak lagi saling menonjolkan setiap kebudayaan dan akan lebih bisa menguatkan semboyan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kemudian untuk dampak negatifnya yakni pengaruh besar yang dimiliki oleh pemerintah pusat yang mencakup asas-asas otonomi daerah, mempengaruhi hampir setiap kegiatan yang dilaksanakan di negara. Adanya dominasi dari wewenang pemerintah di pusat terhadap pemerintah wilayah akan secara langsung menghapuskan eksistensi dari pemerintah wilayah atau pemerintah lokal yang memiliki ciri khas tertentu. Untuk segi politik dan keamanan, dampak positif yang dirasakan pada sebuah sentralisasi adalah terjadinya sebuah keamanan yang lebih baik dan terjamin, karena dengan adanya penerapan dari sistem ini maka akan lebih jarang terjadinya konflik antar daerah yang mengganggu stabilitas dari sebuah keamanan nasional Indonesia. Namun ada juga dampak negatifnya, yakni sentralisasi juga nantinya akan mengganggu adanya stabilitas organisasi, di mana hak dan penonjolan berlebih yang dimiliki oleh organisasi militer dibanding dengan organisasi lainnya. Begitu juga dengan dampak positif adanya sentralisasi di bidang politik, yakni pemerintah daerah yang tidak lagi harus secara ribet, susah mengambil keputusan atas beberapa masalah yang akan timbul nanti. Dan ini diakibatkan oleh keseluruhan pengambilan keputusan sudah dikoordinir oleh pemerintah pusat. Sedangkan dampak negatif di bidang politik yakni adanya kevakuman yang terjadi di dalam badan pemerintah daerah, karena mereka akan secara berkepanjangan melakukan ketergantungan dan berpegang kepada keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selain hal tersebut, waktu yang nantinya diperlukan untuk mendapatkan sebuah keputusan atau sebuah kebijakan akan memerlukan waktu yang relatif lama dan akan menyebabkan keterlambatan keputusan tersebut. Berikutnya yakni dampak dari adanya desentralisasi. Sama halnya dengan adanya dampak
diberlakukannya sentralisasi, desentralisasi juga memiliki dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama dari segi ekonomi. Dengan adanya desentralisasi, maka pemerintah daerah akan lebih mudah dalam mengelola beragam SDA yang mereka miliki, di mana pendapatan dari pemerintah daerah juga akan meningkat secara drastis karena pengelolaan dari sumber daya alam yang terjadi secara maksimal. Namun begitu juga ada dampak negatif dengan diadakannya desentralisasi, yakni di mana salah satu kasus yang marak terjadi adalah adanya korupsi yang merajalela. Dari segi sosial budaya, dengan berkembangnya metode desentralisasi, maka ikatan dari sosial dan budaya akan kian kuat dan mengikat. Karena penerapan dari sistem desentralisasi ini akan membuat kemudahan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan sistem dan kebudayaan yang telah mereka miliki sebagai aset daerah tersebut. Bahkan dengan adanya kebudayaan yang dimiliki oleh wilayah tersebut bisa disebarluaskan dan diperkenalkan dengan daerah lain. Ini merupakan salah satu potensi dari budaya yang mereka miliki nantinya. Sedangkan dampak negatif yang diakibatkan oleh sistem desentralisasi adalah adanya perlombaan yang dilakukan oleh berbagai daerah yang akan menonjolkan kehebatan dan kelebihan serta kelebihan dari budaya yang mereka miliki, sehingga dampak persatuan yang dimiliki oleh Indonesia akan meluntur secara tidak langsung. Yang terakhir yakni dari segi politik dan keamanan. Dengan adanya sebuah tindakan desentralisasi, maka sebuah usaha untuk melakukan pertahanan kesatuan Indonesia akan lebih terdukung, di mana dengan adanya penerapan dari kebijakan desentralisasi ini akan meredam beberapa daerah yang nantinya ingin berusaha dalam memisahkan diri dari kesatuan NKRI. Biasanya yang melakukan hal ini adalah beberapa daerah yang masih merasa kurang puas dengan keberadaan kebijakan baik sistem pemerintah dan hal lainnya yang ditetapkan oleh NKRI. Namun di satu sisi adanya kebijakan desentralisasi ini akan memicu adanya konflik yang terjadi antar suatu daerah dan daerah lainnya, di mana dampak negatif yang didapatkan dari sistem ini adalah adanya euforia yang akan terjadi secara berlebihan, dan juga wewenang tersebut hanya akan membuat keuntungan secara sepihak bagi kepentingan individu maupun kelompok tertentu yang akan membuat oknum tersebut menjadi merasa untuk diuntungkan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang sentralisasi dan desentralisasi pada PT Unilever. Oke, memasuki materi pertama, yaitu sebelum awal 1990, tepatnya pada tahun 1950-an, di mana perusahaan Unilever ini pertama kali berdiri, diorganisir berdasarkan desentralisasi. Anak perusahaan di setiap pasar utama bertanggung jawab atas produksi, pemasaran, penjualan, dan distribusi produk di pasar mereka sendiri. Masing-masing dimintai pertanggungjawaban atas kinerjanya dan keuntungannya sendiri. Kemudian memasuki pertengahan 1990-an, struktur desentralisasi Unilever ini ternyata bekerja melawan perusahaan mereka, di mana persaingan sangat ketat terjadi, dan Unilever tertinggal di belakang perusahaan lain, terutama terhadap P&G dan Nestle. Unilever gagal membawa produk baru ke pasar mereka karena inefisiensi struktur bisnis mereka. Struktur yang terdesentralisasi ini menyebabkan banyaknya duplikasi produk, khususnya di bidang manufaktur. Kurangnya skala ekonomi dan biaya operasional yang tinggi benar-benar memengaruhi bisnis Unilever. Kemudian setelah pertengahan 1990-an, untuk mengubah situasi yang mereka hadapi, Unilever memperkenalkan struktur baru berdasarkan grup bisnis regional yang menjadi grup bisnis untuk skala global.
Setiap grup bisnis ini mencakup sejumlah divisi yang berfokus pada kategori produk tertentu. Grup dan divisi ini mengkoordinasikan kegiatan anak perusahaan nasional di wilayah mereka. Untuk mengurangi biaya dan mempercepat proses pengembangan dan pengenalan produk baru. Kemudian memasuki era 2000-an, Unilever menemukan dirinya masih tertinggal belakang dengan pesaing utamanya yang memaksa mereka untuk restrukturasi kembali. Banyaknya jumlah merek dari 1.600 menjadi 400 yang dapat dipasarkan baik secara regional maupun secara global, membuat Unilever kembali membuat struktur baru yang berbasis organisasi baru dan berdasarkan dua produk global, yaitu Food Division dan Home Personal Care Division. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan sebelumnya atas penjelasan dari materi yang didapat. Kemudian di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari seluruh materi yang ada. Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pengertian sentralisasi itu adalah memusatkan seluruh wewenang atau segala utusan yang menyangkut pemerintahan kepada tingkat pusat, dan pengertian desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada satu organisasi pemerintah di wilayah untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Kemudian dapat yang ditimbulkan oleh desentralisasi kedua ini dampak positif dan dampak negatif. Dampak-dampak tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan serta politik. Yang kedua itu berpengaruh bagi kehidupan bangsa Indonesia. Terima kasih atas penyampaian materi dari rekan-rekan kita semua. Akhirnya sekian presentasi dari kelompok ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan karena sempurna mustahil dimiliki oleh manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini saya ada sedikit pertanyaan. Dalam sistem sentralisasi dan desentralisasi kan mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Nah, apakah ada sih sebuah organisasi perusahaan itu yang menggunakan kedua sistem tersebut dengan asumsi perusahaan tersebut jadi lebih fleksibel dalam mengambil keputusan? Dan mungkin jika ada, jelaskanlah case tersebut. Terima kasih. Baik, pertanyaannya boleh ditulis lagi ya di kolom komentar. Untuk penanya selanjutnya, kepada Iksya Helmi, dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya terkait dengan kelebihan dari sentralisasi yang berbunyi peningkatan resource sharing dan sinergi. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan lebih lengkap terkait dengan hal tersebut, karena saya juga bingung apa itu resource sharing dan sinerginya itu sinergi yang seperti apa yang menjadi kelebihan dari sentralisasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Iksya. Pertanyaannya boleh diketik lagi ya. Pertanyaan terakhir dari Dian Pagi Kurniawan, dipersilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, kapankah kita sebagai perusahaan itu menggunakan strategi sentralisasi atau desentralisasi itu, dan manakah diantaranya yang lebih membawa manfaat? Terima kasih. Oke, baik. Sudah ada 3 penanya. Dari kelompok kami meminta waktu sebentar untuk mendiskusikan jawaban dari hasil pertanyaan tersebut. Yang telah bertanya jangan lupa diketik lagi ya. Terima kasih. Permisi, di sini saya mau menjawab pertanyaan dari Catur Cahyono. Jadi pertanyaannya itu, dalam sistem sentralisasi dan desentralisasi mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Apakah ada sebuah organisasi perusahaan yang menggunakan kedua sistem tersebut dengan asumsi menjadikan organisasi tersebut lebih fleksibel dalam mengambil keputusan? Dan jika ada, mohon jelaskan case tersebut.
Nah, sampai saat ini dari kelompok kami itu belum menemukan perusahaan yang memiliki dua sistem seperti itu. Mungkin kalau dirasa dua sistem itu lebih sulit gitu. Nah, adanya itu yang tadi PT Unilever itu berpindah sistem dari awalnya desentralisasi menjadi sentralisasi karena apa? Di PT Unilever itu kan pertamanya itu kan produksi bertanggung jawab atas keuntungannya sendiri. Juga marketing atau pemasaran bertanggung jawab atas keputusannya sendiri. Nah, jadi ketika mereka bersatu bersatu untuk memasarkan perusahaannya secara global. Nah, ini terjadi yang namanya duplikat produk atau produknya ini ada yang sama dan pengeluarannya juga lebih banyak. Nah, jadi adanya kelompok kami itu menemukan sistemnya itu yang berpindah dari desentralisasi ke sentralisasi. Mungkin untuk lebih jelasnya itu kalau desentralisasi itu ada di perusahaan seperti BUMN. Nah, itu kan perusahaannya kan BUMN kan milik pemerintah ya, seperti Pertamina itu. Nah, perusahaan Pertamina itu kan dari pusat ya. Nah, itu kan di setiap daerah-daerah itu misal Jawa Timur, Jawa Barat itu juga ada Pertamina. Nah, tetapi yang mengelola itu daerah tersebut. Nah, mungkin itu ya yang disebut dari dua sistem itu. Cuman penerapannya masih dibedain dari sistem pusat ke sistem daerahnya. Jadi untuk daerah dikelola dengan sistem desentralisasi. Jadi pusat itu menyerahkan Pertamina itu kepada daerah tersebut dan untuk sentralisasi sendiri itu diatur oleh pusat untuk mengambil keputusan yang akan diserahkan kepada daerahnya. Seperti itu, apa ada feedback dari Catur? Baik, terima kasih untuk jawabannya ya, sudah bisa dipahami. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Permisi, saya izin menjawab pertanyaan dari Dian Fakih mengenai kapankah suatu perusahaan itu harus menggunakan strategi sentralisasi atau desentralisasi gitu. Kalau menurut saya itu sentralisasi itu digunakan itu waktu misalkan perusahaan itu lagi baru-barunya gitu atau lagi anget-angetnya, di mana kalau misalkan lagi baru-barunya ini kan lagi masa pertumbuhan nih. Kalau misalkan semua orang atau semua otak itu dijadikan satu, itu kan pasti kan seperti kebingungan gitu ya. Nah, makanya oleh karena itu digunakan strategi sentralisasi dahulu gitu. Nanti kalau misalkan sudah mulai besar, mulai istilahnya udah mulai stuck gitu. Idenya itu sudah mulai stuck. Nah, itu baru nanti diganti ke strategi yang namanya desentralisasi gitu. Untuk apa? Ya untuk seperti yang saya jelaskan tadi di video itu yang ciri-cirinya, di mana desentralisasi itu memiliki ciri-ciri yaitu menambah kreativitas gitu. Jadi kalau misalkan sudah stuck itu baru langsung menggunakan yang namanya desentralisasi seperti itu. Gimana? Apakah Dian bisa dimengerti atau mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Nah, yang pertanyaan kedua yang lebih menguntungkan di antara keduanya itu yang mana? Oh iya, saya lupa. Untuk yang lebih menguntungkan itu sebenarnya relatif juga sih ya, kalau misalkan untuk yang seperti itu. Tapi kalau misalkan secara pribadi, saya sih lebih memilih ke desentralisasi. Dengan maksud apa? Karena dengan kita contohnya bawahan-bawahan kita itu istilahnya kayak ikut berkontribusi dalam menumbuhkan perusahaan ini. Nah, dengan itu kan bagus ya, dimana tidak satu otak saja gitu. Jadi semua otak itu ikut menimbrung, ikut apa ya, memiliki rasa tanggung jawab yang sama gitu. Nah, menurut saya seperti itu. Mana, apakah mungkin ada yang ingin tanyakan lagi? Ya sudah bisa diterima. Terima kasih. Mohon maaf, saya izin menambahkannya. Silakan. Oke, jadi kan tadi pertanyaannya kapankah suatu perusahaan harus menggunakan strategi sentralisasi atau desentralisasi dan manakah di antara keduanya yang lebih membawa keuntungan. Nah, untuk itu sebenarnya tergantung pada ukuran dari perusahaannya. Nah,
tergantung juga pada pemilik usaha. Nah, namun biasanya pada perusahaan-perusahaan kecil itu umumnya mereka akan menggunakan sentralisasi. Kenapa? Karena perusahaan kecil itu kan cenderung karyawan atau anggotanya dikit. Nah, dalam pembuatan keputusan itu akan jauh lebih efisien dan juga dapat didelegasikan secara efektif kepada karyawan yang tepat atau sesuai. Nah, sentralisasi ini pada perusahaan kecil juga bisa meminimalkan biaya. Nah, sedangkan desentralisasi itu digunakan di perusahaan besar. Kenapa? Karena perusahaan besar itu kan lebih kompleks karyawannya, sehingga mustahil untuk menggantungkan pengambilan keputusan hanya pada manajemen atas. Nah, manakah di antara keduanya yang lebih membawa keuntungan? Nah, hal ini tergantung pada ukurannya juga sih. Kalau misalnya perusahaannya itu kecil, tapi dia menggunakan desentralisasi, maka perusahaan ini akan nguras ke biaya administrasinya gitu. Jadi ada baiknya kalau perusahaan kecil itu menggunakan sentralisasi dan juga sebaliknya kalau misalnya perusahaannya itu besar, tapi dia menggunakan sentralisasi, itu kurang menguntungkan ya, karena akan kesusahan dalam pengambilan keputusan. Seperti itu dia. Baik, terima kasih atas jawabannya. Izin menambahkan juga untuk pertanyaan dari Dian Fakih. Suatu perusahaan bisa menggunakan sistem sentralisasi jika ketika sistem dan seluruh wewenang dipusatkan kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak struktur organisasi kantor tersebut atau perusahaan tersebut. Sentralisasi sendiri banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Sedangkan untuk desentralisasi sendiri digunakan ketika wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan tersebut dilakukan oleh manajer atau orang-orang yang berada pada level bawah dalam struktur organisasi perusahaan tersebut. Banyak perusahaan atau organisasi yang memilih serta menerapkan sistem desentralisasi itu karena dapat memperbaiki serta meningkatkan efektivitas dan produktivitas suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas jawabannya. Saya di sini izin masuk, teman-teman sekalian. Jadi sebenarnya saya tuh di sini sebagai moderator, tapi teman saya yang satu tadi tuh sat. Jadi mohon maaf. Jadi terima kasih rekan-rekan sebelumnya yang telah memberikan jawaban terhadap penanya-penanya sebelumnya. Jadi di sini akan memberikan bukan jawaban sih ya, lebih tepatnya pendapat. Jadi kita di sini kan diskusi ya kan, diskusi kecil. Jadi mohon maaf jika jawabannya kurang tepat ataupun bahkan bisa dikatakan salah atau jauh dari topik yang akan dibahas. Jadi menurut saya begini Mas Isya, saya bacakan ulang pertanyaannya. Jadi Saudara Iksa Helmi Septian bertanya tentang kelebihan sentralisasi yang berbunyi peningkatan resource sharing dan sinergi. Mohon dijelaskan lebih detail terkait resource sharing dan sinergi, seperti apa yang dimaksud menjadi kelebihan dari sentralisasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat apa itu sentralisasi saja yang saya dapat dari beberapa teman yang sebelumnya sudah dijelaskan. Jadi sentralisasi itu kan ini, memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer gitu ya kan, atau yang berada di posisi puncak di suatu organisasi. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Arifatus, sebelumnya sentralisasi ini banyak digunakan oleh pemerintah Indonesia lama, yang sebelum adanya otonomi daerah gitu ya. Atau yang bisa saya ingat tuh kayaknya waktu di pemerintahnya Pak Soeharto sih ya, kayak lebih otoriter gitu kan. Jadi yang dipakai tuh kayak sentralisasi. Jadi Mas, untuk resource sharing dan sinergi itu maksudnya gini, sumber daya itu akan dapat dikelola secara lebih efisien karena dilakukan secara terpusat. Jadi ketika sumber daya itu dipimpin oleh satu orang, jadi kita lebih efisien untuk membaginya. Kamu ngerjain yang ini, kamu ngerjain yang ini, sumber daya yang ini, bagian yang ini. Ketika itu terdapat sistem desentralisasi yang diterapkan, menurut saya resource sharing-nya itu kurang
kurangnya di mana? Karena banyak permintaan nanti. Saya butuh ini, saya butuh ini, saya butuh ini, saya butuh itu. Jadi banyak yang butuhkan, tetapi tidak tahu sebenarnya lebih efisien tuh ditaruh di departemen yang mana. Jadi sistem sentralisasi itu mempunyai kelebihan di resource apa tadi? Sharing resource ya mungkin atau terbalik, dan juga lebih akan sinergi karena diatur oleh satu otak. Menurut saya seperti itu. Mungkin jawaban dari rekan-rekan saya yang lain ataupun partisipan-partisipan yang lain, teman-teman yang lain bisa menambahkan ataupun Maksisa bisa memberikan feedback. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya. Sudah menjawab yang terkait dengan resource sharing. Kemudian yang terkait dengan sinergi, mungkin sinergi yang dimaksud ini sinergi seperti apa? Atau sinergi antar manajemen atas yang berada di wilayah sentralisasi? Sebenarnya terkait sinergi ini, saya pikir Maksisa akan lebih paham jauh daripada saya, karena jenengan ini organisatoris banget gitu. Jadi saya kurang rasa bukan kapasitas dan kapabilitas saya untuk menjelaskan itu gitu. Malah saya nggak tahu, jadi bingung kenapa kok bisa sinergi, karena kalau dari pandangan saya sejauh ini, pandangan saya sinergi ini malah terjadi ketika desentralisasi. Nah itu makanya bingung saya, maksudnya yang mungkin ada di sentralisasi terkait dengan sinergi, tapi sinergi yang seperti apa gitu. Jadi yang ada di otak saya nggak ada yang terkait sinergi di sentralisasi gitu. Mungkin bisa dijelaskan. Jadi benar-benar emang nggak tahu kalau yang di sentralisasi. Kalau saya boleh menambahkan ya. Masuk mas. Tak izin moderator. Mari. Kalau menurut saya itu sinergi itu seperti apa? Sinergi itu seperti itu. Tadi saya juga sudah menjelaskan juga di ciri-cirinya. Itu ada yang namanya, kalau misalkan sentralisasi itu memiliki manajemen yang sama gitu. Maksudnya di tingkatan-tingkatannya itu memiliki manajemen yang sama. Nah, itulah yang dikatakan, kalau menurut saya itu yang dikatakan sinergi gitu. Jadi memiliki pandangan yang sama gitu. Jadi kalau misalkan sentralisasi kan satu orang nyuruh tuh, ya. Satu orang nyuruh. Nah, itu kan sinergi namanya. Nah, beda halnya kalau misalnya desentralisasi. Yang nyuruh ini, terus yang ini nyuruh lagi. Nah, itu enggak. Menurut saya sih, ya kalau misalkan dibuat perbandingan, itu ya lebih sinergi yang sentralisasi. Kalau menurut saya sih seperti itu. Jadi sentralisasi itu memiliki, maksudnya memiliki arti yaitu ya memiliki manajemen yang sama gitu. Contohnya misalkan di perusahaan pusat, di perusahaan cabang, gitu. Jadi memiliki sinergi. Menurut saya seperti itu. Oh ya, terima kasih Mas Sultan. Dari jawaban Mas Sultan saya dapat ide Mas Isya. Jadi mungkin arti sinergi dari otak saya dan otak teman-teman mungkin berbeda. Tapi kayaknya secara konsep dan dasar berangkat dari hal itu, sinergi itu adalah kesamaan dalam mengimplementasikan suatu tujuan. Jadi kita punya tujuan, kita mensinergikan. Itu banyak kayaknya Mas Iksan. Sampai nih, ini kayak sok fakir ilmu, padahal saya yang lebih fakir ilmu daripada sampean. Jadi sinergi itu Mas, bahaya ini pelanggaran. Jadi sinergi itu Mas menurut saya menyamakan tujuannya di situ. Jadi sinergi dalam sentralisasi itu akan menyatukan atau lebih mengobjekkan apa sih yang akan dituju. Jadi akan bersinergi, akan bersatu di situ. Kalau sentralisasi sebelum kayak Mas Sultan jelaskan tadi sebelumnya, jadi masih belum bisa benar-benar bersinergitas banget karena banyak arahan dan juga banyak perintah dari manajer-manajer yang berbeda, dari departemen-departemen yang berbeda kalau desentralisasi. Sedangkan sentralisasi ya seperti itu. Mungkin ada tanggapan dari Mas Isya? Wah paham nih, kalau nggak paham nih parah ya. Oke, paham. Jadi kayak sinergi yang dimaksud di sentralisasi ini kayak kesamaan pandangan lah, karena kan dari atas dari si manajemen pusat kemudian disebarkan ke bawah-bawahnya. Jadi sinergi yang dimaksud di sentralisasi ini yaitu, jadi si satu perusahaan ini punya pandangan yang sama terkait suatu kasus gitu kan. Oke Mas, seperti itu. Oke, langsung paham aku, langsung paham. Bukan langsung paham, tapi sampean yang membuat saya paham. Enggak, Sultan. Ya, makasih jawabannya Sultan sama Dayat.
Ya mungkin dari sini 3 pertanyaan sudah saya jawab semua. Saya jawab semua. Maksudnya kelompok saya maksudnya. Mohon maaf. Jadi ini mungkin bisa diakhiri ya, atau saya berikan ke siapa? Oh, saya kembalikan kepada Bu dosen yang bersangkutan. Terima kasih.